Yang terjadi apa pada sampel? Pada zat? Pada spektrum photon UV yang ketika gelombang elektromagnetik mengenai pada sampel, maka akan terjadi eksitasi pada elektron kulit terluar. Eksitasi ya. Sedangkan pada inframerah akan terjadi pergetaran daripada ikatan. Pada spektrum massa akan terjadi akan terbentuk karbokation radikal. Nah, sedangkan pada NMR itu akan terjadi perubahan arah resonans daripada molekul. Nah, itu apanya? Jadi analisa kimia ini mempelajari tentang interaksi antara materi dengan gelombang elektromagnetik. Gimana cara sharingnya nih? Oh ya, sebentar. Oke, sekarang pelajaran kita adalah yang pelajaran ini Mas Spektrum ada pertanyaan enggak? Halo? Kok diam aja? Enggak ya? Anda dapat? Anda bisa? Nanti pas ujian nanti. Nampak sharing saya kan? Jadi, halo? Anda nampak sharing saya? Ada Pak. Jadi kegunaan resonansi magnetik ini, kalau di sini proton ya, menentukan jumlah proton yang memiliki lingkungan kimia yang sama pada suatu senyawa organik. Kemudian mengetahui informasi mengenai struktur suatu senyawa organik. Ini bentuk alatnya, jadi alatnya kebetulan tidak ada sama kita. Nah, ini tempat magnetnya. Jadi skema alatnya, sampel diletakkan di antara dua magnet raksasa di sini. Nah, kemudian diberi frekuensi radio, kemudian dideteksi. Kenapa ini bisa terjadi? Begini caranya. Kepada suatu medan magnet, kepada sampel itu dia kan berputar ke arah mana saja ya. Setiap molekul, setiap atom itu bisa berputar mengikuti hukum tangan kanan. Nah, artinya dia bisa berputar kemana saja sesuai dengan orientasi molekulnya. Tetapi ketika suatu molekul itu ditaruh di dalam medan magnet, maka akan terjadi diberi medan magnet, maka dia akan menjadi sejajar dengan arah medan magnet itu. Jadi awalnya yang berantakan seperti ini ketika ditaruh ke dalam medan magnet yang dari luar ditaruh di sini, maka dia akan sejajar dengan medan magnet itu. Kemudian diberi frekuensi radio. Nah, diberi frekuensi radio, maka dia akan berputar berlawanan dari arah medan magnet. Nah, energi yang dibutuhkan ini sesuai dengan lingkungan kimia dari masing-masing proton. Nanti saudara akan lihat di YouTube-nya bagaimana animasinya.
Ini beberapa apa di e-learn bisa saudara lihat ini ya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memutar zat, memutar arah medan magnet itu bergantung pada lingkungan kimia daripada suatu proton atau karbon. Besar energi ini tergantung pada lingkungan kimia dan itu yang diukur ya. Kenapa bisa berbeda energinya? Seperti kita ketahui, elektron suatu zat pada ikatan kovalen, suatu ikatan kan terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Anda ingat ikatan? Ikatan kovalen adalah terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Di antara dua zat ini, di antara dua atom ini, ada yang elektronegatif dan ada yang lebih elektropositif. Elektron ini akan memberikan pengaruh terhadap medan magnet yang diberikan dari luar. Ketika sebenarnya ini lebih elektronegatif, maka elektronnya akan tertarik pada Y. Sehingga akhirnya awan elektron pada H menjadi lebih kecil. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan daripada arah medan memiliki terjadinya perubahan memberikan efek yang lebih kecil terhadap medan magnet yang diberikan dari luar. Saya ulangi, ini karena negatif, elektron negatif, maka elektronnya tertarik pada Y. Akibatnya awan elektron di H ini lebih sedikit. Tentu pengaruhnya terhadap medan magnet dari luar menjadi lebih sedikit pula karena elektronnya sedikit kan, awan elektronnya sedikit. Ini bentuk spektrum NMR. Ada yang downfill, ada yang upfill. Itu relatif, ini relatif ya, relatif terhadap TMS. TMS ini adalah tetrametilsilen. Ini dia contohnya. Ini ada CH3, ini ada CH2. Ini adalah OH. Tentu saudara bertanya, kenapa kok CH3, CH2 ini menjadi lebih downfill daripada CH3? Karena CH2 berdekatan dengan O, sedangkan CH3 lebih jauh daripada O. CH2 di sini. Kemudian ada lagi pertanyaan yang akan timbul, kenapa CH3 pecah menjadi 3? Kenapa CH2 pecah menjadi 4? Karena CH2 bertetangga dengan 3 atom. Nah, ketiga atom ini akan menyebabkan pemecahan. Rumus pemecahan adalah N tambah 1. Jadi ketika CH2 bertetangga dengan 3 atom, maka sinyalnya akan pecah menjadi 4. Ketika CH3 bertetangga dengan CH2, maka sinyalnya akan berubah pecah menjadi 3. O di sini dianggap tidak tetangga karena kondisi kimianya berbeda. Ini lagi. Ini lagi. Ini CH3, CH2, Br. Dilihat di sini CH3 lebih downfill daripada CH2 lebih downfill daripada CH3. Karena apa? Karena CH2 berdekatan dengan Br. CH3 lebih jauh daripada Br. CH2 di sini pecah menjadi 4 karena tetangganya adalah CH3, sedangkan CH3 pecah menjadi 3 karena tetangganya adalah 4. Karena tetangganya adalah 2. Nah, ini bentuk-bentuk pemecahan sinyal yang tergantung kepada kalau ini coupling namanya ya, pengaruhnya ya, coupling. Jadi H ini akan dipengaruhi oleh H ini,
terkopling dia, terpecah dia juga akan terpengaruh dengan terpecah sinyalnya. Nah, ini lagi contoh sinyal yang apa? Coba dilihat di sini CH3 hanya pecah menjadi 2, CH3 ini karena dia hanya bertetangga dengan 1 atom H. Sedangkan CH ini pecah menjadi 7 karena dia bertetangga dengan 6 atom H. Sedangkan CH3 di sini singlet karena dia tidak memiliki tetangga apa-apa. Nah, ini juga, ini A dengan A, ini proton A itu memiliki lingkungan kimia yang sama dengan proton A aksen. Proton B juga memiliki lingkungan kimia yang sama dengan B aksen. Akibatnya A dipengaruhi oleh B dipengaruhi oleh A. Dia hanya pecah jadi 2. Jadi ada pemecahan sinyal, ada integrasi ya. Di sini ada kita kenal pemecahan sinyal dan ada integrasi. Integrasi tergantung pada jumlah relatif proton yang berada pada lingkungan kimia yang sama. Sedangkan pemecahan sinyal tergantung pada jumlah proton yang berada sebagai tetangganya. Contoh di sini, CH3 di sini pecah menjadi 2 karena dia bertetangga dengan pecah menjadi 3 karena dia bertetangga dengan 2 elektron. Sedangkan CH2 ini berpecah menjadi 4 karena dia bertetangga dengan 3 elektron. Sedangkan CH3 di sini tidak pecah sinyalnya karena dia tidak memiliki elektron tetangga. Nah, ini yang saya sebut tadi integrasi. Integrasi adalah jumlah relatif proton yang berada pada lingkungan kimia yang sama. Jadi integrasi, saya ulangi, integrasi adalah jumlah relatif proton yang berada pada lingkungan kimia yang sama. Kalau di sini hanya 1, ini CH2-nya, jadi tinggi integrasi, tinggi ini aja yang dihitung ya, dihitung. Ini tingginya 2, ini tingginya 3. Ini adalah konstanta kopling yang saya katakan tadi di atas, konstanta kopling. Ini konstanta kopling. Ini konstanta kopling itu jarak antara sinyal ini. Kemudian yang besar jarak antara rata-rata sinyal ini. Jadi ada istilahnya pergeseran kimia. Pergeseran kimia adalah menggambarkan lingkungan kimia daripada suatu proton. Nah, ini CH3, ketika dia berdekatan dengan R, jadi pergeseran kimianya 0,7 sampai 1,6. Ini CH3, tapi berdekatan dengan O, maka pergeseran kimianya berkisar 3,3 sampai 4,3. Ini CH2 berdekatan dengan CO, pergeseran kimianya berkisar antara 2 sampai 2,9. H berdekatan dengan CO lagi. Ini adalah aldehid ya. Maka pergeseran kimianya antara 9 sampai 10. Ini COH, pergeseran kimianya antara 11 sampai 12. Ini Bapak Ibu, apanya contoh pergeseran kimianya bisa saudara ambil di e-learning. Ini jika terjadi pergeseran kimia pada benzen. Ini bagaimana cara melakukan interpretasi sinyal. Mungkin sekarang saudara masih bingung ya, yakin saya ini ya. Nah, tetapi ada baiknya saudara lanjutkan menonton video di e-learning supaya bisa memberikan saudara pemahaman yang lebih dalam. Kemudian nanti minggu depan kita buka sesi tanya jawab. Saya berharap di MS juga ada sesi tanya jawab, tapi kok saudara enggak apa? Emang dapat kuisnya? Anda dapat kuisnya? Halo? Kok diam aja? Oh, Pak. Hah? Anda dapat? Hah? Insya Allah tidak. Insya Allah bisa.
Ini banyak off kamera. Saya off kamera, enggak apa-apa. Saya di rumah, saudara kuliah. Sherly Handayani, Nurul Fadila. Nah, sekarang bagaimana Ilham? Ya, Pak. Ada mengerti enggak? Belum? Tolong saudara videonya dulu ya. Buat ringkasan dan kerjakan kuis. Kalau MS enggak ada apanya? Atau soalnya yang kurang tajam? Itu perlu saya variasikan soalnya mungkin. Ada saudara kerjakan soal? Halo? Iya, Pak. Ada dikerjakan soal? Ada, Pak. Bentar saya lihat, saya lihat nilai saudara. Oh, bagus-bagus ini saudara. Ini kenapa bagus-bagus ini? Kok ada juga yang tidak bagus? Bukan tidak bagus sih. Ini karena apa nih? Oh, saya bukan tidak percaya, saya syukur saudara tinggi nilainya ya. Tetapi ini karena batas waktunya tidak ada ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, karena batas waktunya tidak ada ya. Sehingga saudara bisa membaca. Mencari jawaban. Ya. Betul atau betul? Iya, Pak. Nah. Tapi enggak apa-apa kan lebih meningkat pemahaman saudara jadinya ya kan. Tapi ingat ketika ujian ada batas waktu ya. Satu soal itu 1 menit ya. Tolong saudara, soal saya tidak akan lari dari soal kuis. Tolong saudara pahami lagi ya. Oke? Baik, Pak. Nah, oke. Kalau enggak ada pertanyaan kita stop ya. Silakan saudara lanjutkan di e-learning. Buat ringkasan dan segala macam ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen. Sudah pakai screenshot ini? Belum gitu. Screenshot. Bentar. Anda membantu videonya kayaknya ya. Halo? Iya, Pak. Ada, Pak. Membantu videonya. Muhammad Imanullah Aziz ini mana gambar? Anissa Rahman enggak ada. Cinta Nazaria enggak ada. Hasnal Cinta Nazaria. Muhammad Imanullah. Sudah? Sudah diambil apanya? Jika tidak ada, saya end ya. Lanjutkan di e-learning-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.